Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PowerPoint tentang karangan. Untuk mempresentasikan PPT tersebut, kami akan memperkenalkan diri. Saya Eka Agustina, NPM 202103. Nama saya Mada Trifani, NPM saya 202035. Nama saya Muhammad Reza Pramudia, NPM saya 2023001. Perkenalkan, nama saya Pedestiara dengan NPM 20203. Saya Repan Bangga Pribadi, NPM 202047. Saya Sylvia Octaviana, NPM 202031. Pengertian karangan. Karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan sebuah gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Topik karangan. Topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi yang berarti tempat. Dalam tulis-menulis berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Topik karangan atau tulisan dapat diartikan sebagai hal pokok yang dituliskan atau diungkapkan dalam karangan. Pertimbangan dalam menulis sebuah topik karangan yaitu ada A. Kemanfaatan. Kemanfaatan berhubungan dengan kebutuhan pembaca. Jadi, suatu topik dirasakan bermanfaat jika topik memenuhi kebutuhan pembaca. Suatu topik adalah salah satu daya tarik karena orang akan tertarik terhadap suatu tulisan karena ada manfaat yang diperolehnya. B. Kemenarikan topik perlu diusahakan dalam kiat membaca judul tulisan. C. Judul tulisan atau nama karangan. Judul karangan yang baik hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, judul karangan haruslah mencerminkan isi karangan tersebut. Karena judul merupakan penggambaran dari seluruh isi karangan. Dengan demikian, para pembaca dengan melihat judulnya saja, orang dapat mengetahui seluruh isi karangan tersebut. Nomor 2, judul karangan dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat merangsang keinginan pembaca untuk memahami dan mengetahui isi karangan tersebut. Ketiga, judul karangan disajikan secara singkat dalam bentuk frasa. Karena apabila sebuah judul ditulis terlalu panjang, biasanya para pembaca akan merasa cepat bosan dan tidak tertarik lagi untuk membaca isi karangan tersebut. D. Visibilitas. Visibilitas adalah kelayakan yang dapat dikerjakan. Adapun kriteria-kriteria yang dapat diterapkan untuk membuat topik karangan. Yang pertama, topik yang Anda pilih adalah topik yang benar-benar Anda kenal dan Anda ketahui. Jadi, kenapa harus benar-benar kita pahami? Karena agar kita tidak dapat menemukan kesulitan sendiri saat kita membuat karangan. Kedua, topik yang visible adalah topik yang cakupannya layak dalam pengertian tidak terlalu luas. Jadi, dalam membuat topik, hendaknya kita mencari hal yang umum untuk memudahkan penulis dalam membuat karangannya. Cara menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap. Langkah-langkah untuk menyusun karangan. Yang pertama, menentukan tema dan judul. Karena menentukan tema dan judul ini sangat diutamakan agar para pembaca karangan dapat mengetahui tentang karangan apa yang penulis buat. Kedua, mengumpulkan bahan. Sebelum melanjutkan menulis, sebaiknya penulis mengumpulkan bahan berupa ide dan inovasi dalam menunjukkan eksistensinya dalam pembuatan karangan. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Setelah ada bahan, sebaiknya penulis menyeleksi mana yang bagus dan mana karangan yang kurang tepat untuk dijadikan karangannya. 4. Membuat kerangka karangan, yaitu menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Tahapan dalam menyusun kerangkanya ada mencatat gagasan, mengatur urutan gagasannya, memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dan subbab, dan membuat
kerangka yang terperinci dan lengkap. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Pengembangan karangan harus sistematis dan terarah, serta alur pengembangannya juga disusun secara teliti dan cermat supaya karangan tersebut menjadi karangan yang benar. Kerangka karangan memiliki fungsi. Yang pertama adalah membantu menyeleksi materi yang penting maupun tidak penting. Yang kedua adalah memudahkan pengelolaan susunan karangan agar teratur dan sistematis. Dan yang ketiga adalah memudahkan penulis dalam menguraikan setiap permasalahan. Tahapan dalam menyusun kerangka karangan, yang pertama adalah mencatat gagasan, yang kedua mengatur urutan gagasan, yang ketiga memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dan subbab, dan yang terakhir adalah membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Perlu diingat, merangkai karangan yang baik adalah kerangka yang urut dan logis. Bila terdapat ide yang bersilangan, akan mempersulit proses pengembangan karangan atau karangan tidak mengalir. Karangan memiliki jenis-jenisnya, salah satunya adalah karangan narasi. Karangan narasi adalah jenis karangan yang disusun dengan metode bercerita, disusun secara kronologis, mengandung plot atau rangkaian jalan cerita, dan terdapat tokoh yang diceritakannya. Dan juga ciri-ciri dari karangan narasi yaitu yang pertama adanya pelaku pada peristiwa atau kejadian tersebut. Yang kedua disajikan dengan urutan waktu dari awal hingga akhir. Dan yang tiga berisi rangkaian kejadian. Dan ini contoh teks karangan narasi. Karangan deskripsi itu adalah karangan yang berisi tentang penggambaran suatu objek. Karangan ini juga berusaha untuk menggambarkan seolah-olah pembaca itu bisa melihat, mendengar, dan juga merasakan apa yang dilukis atau digambar. Ciri-ciri deskripsi itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang ke-1 menggambarkan suasana, yang kedua memberikan kesan pada pembaca tentang sesuatu yang dideskripsikan, dan yang ketiga itu penulisannya harus selalu bersikap objektif. Selain itu juga ada contoh dari karangan deskripsi. 3. Karangan eksposisi. Suatu karangan disebut eksposisi jika karangan tersebut berisi tentang uraian atau pemaparan terhadap suatu hal atau objek. Ciri-ciri karangan eksposisi. 1. Memberikan dan menjelaskan informasi agar pembaca memahaminya. 2. Memberikan sesuatu kepada pembaca sesuai fakta. 3. Memberikan analisis secara objektif. 4. Menunjukkan proses peristiwa yang terjadi. Berikut contoh karangan eksposisi. 4. Karangan argumentasi. Karangan yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau gagasan. Ciri-ciri karangan argumentasi. 1. Meyakinkan pembaca mengenai gagasan atau pemikiran sehingga gagasan itu dipercayai serta diakui oleh pembaca. 2. Dilengkapi fakta, data, serta kelengkapan lainnya untuk dapat membuktikan gagasan tersebut. 3. Di dalam memberikan gagasan, penulis juga selalu berusaha untuk mengubah sikap serta pandangan pembaca. Adalah contoh dari karangan argumentasi. Selanjutnya yaitu karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang berisi tentang himbauan dan ajakan kepada pembaca. Dan ini adalah contoh dari karangan persuasi. Manfaat dari karangan. Yang pertama yaitu untuk memudahkan penulisan sebuah karya tulis agar menjadi lebih sistematis dan tentunya yaitu rapi. Itu untuk mencegah penulis keluar dari ide yang awal yang akan dibahas dalam suatu karangan yang akan digarap, yaitu untuk mencegah penulis membahas suatu ide atau topik yang bahasanya sudah dibahas sebelumnya. Untuk memudahkan penulis mencari informasi yang berupa data atau fakta. Kelima yaitu untuk memudahkan penulis mengembangkan ide yang akan ditulis dalam suatu karangan agar karangan menjadi lebih menarik. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.